Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Akhirnya babak penyisihan turnamen online Caper Chess Tour Julius Baer Generation Cup sudah selesai di matchday keempatnya kawan. Berikut inilah hasil terakhir babak penyisihan dan 8 pemain yang berhak lolos ke babak knockout. Ada Magnus Carlsen yang menempati posisi pertama kawan dengan perolehan 34 poin. Hasil ini didapat dari 11 kali kemenangan, 3 kali remis, dan 1 kali kalah. Bukan 1 kali kalah, tapi mengalah atas Hans Niemann di babak ke-6. Nanti Carlsen akan bertemu dengan Levon Aronian yang berada di posisi 8 kawan. Arjun Airagaisi nanti di quarter final akan bertemu dengan Christopher Yo. Juga Hans Niemann ini menunjukkan kebolehannya akhirnya lolos juga ke babak knockout kawan. Dan nanti akan berhadapan dengan Grandmaster yang juga tak kalah kuat, Lee Kwang Lim. Pragnananda lolos akan bertemu dengan Vincent Kemmer di babak quarter final nanti. Sayangnya pemain seperti Anish Giri, terus Jan-Christophe Duda ini tidak berhasil lolos kawan. Anish Giri ini kalah tiebreaks walaupun nilainya sama dengan Levon dan Christopher Yo. David Navara, Radoslav Tasek, Vasily Ivanchuk tidak berhasil lolos. Ivan Sarik dan juga Boris Gelfand dan Bhaskaran Adiban. 8 pemain yang lolos dan 8 pemain yang tidak lolos di babak quarter final nanti malam. Kita tunggu saja permainan seperti apa yang akan kita dapat nanti malam kawan. Dan seperti biasa saya akan kasih permainannya Magnus Carlsen. Dan game yang saya pilih ini saat dia bertemu dengan Christopher Yo yang usianya masih muda, kalau tidak salah sekitar 15-16 tahun kawan. Dan ini merupakan game pada babak ke-13 di mana Carlsen pegang putih mengawali permainan dengan pembukaan pion menteri pion D4. Kuda F6, pion C4, pion E6 dan Carlsen menantang permainan Nimzo Indian diladeni kawan gajah B4, Nimzo Indian defense. Carlsen pion A3 menantang variasi pertukaran segera dilakukan oleh hitam kawan. Langkah terbaik adalah ya langsung melakukan pertukaran. Kalau kalian mencoba menolak, bukan pilihan terbaik sebetulnya, tapi engine menyarankan gajah E7, tapi akan memberikan keuntungan bagi putih kawan. Pertukaran terjadi, diambil balik oleh pion B, dan selanjutnya rokade oleh Christopher Yo, Carlsen pion F3. Ada juga yang memainkan pion E3 ini kawan. Dua pilihan inilah pilihan utama di posisi ini bagi putih, F3 atau E3. Carlsen pion F3, gajah H5. Langsung membuka akses menterinya untuk keluar kawan, untuk melakukan skak di sini, berharap diblokade oleh pion, terus nanti disikat oleh kuda, bisa mendapatkan benteng. Mungkin itu rencana simpelnya diantisipasi oleh Carlsen dengan pion H3. Tidak terburu-buru melakukan skak karena percuma kawan. Christopher Yo mendorong pion F5-nya, langkah terbaik juga kawan. Selain kalian bisa mendorong pion D5 ataupun pion C5 seperti biasanya, atau cukup pion D5, tapi pion F5. Kalau kalian mencoba melakukan serangan seperti ini percuma juga kawan. Kuda akan blokade di F2 bisa, kalian blokade dengan pion bisa, percuma juga hitam melakukan pengorbanan semacam ini. Kompensasi yang didapat hanya 2 pion saja kawan. Jadi akan tetap memberikan keuntungan bagi putih percuma melakukan pengorbanan semacam ini. Coba lihat, benteng mempunyai lajur-lajur yang terbuka. Tak masalah, raja sementara berada di pusat, masih punya banyak tempo untuk mengantisipasi tekan-tekanan karena hitam juga para perwira yang lain masih duduk manis di areanya sendiri. Pion F5 oleh Christopher Yo. Di sini gajah G5 serang menteri, menteri E8. Sekarang pion G4. Tidak kalah agresifnya Magnus Carlsen meladeni Grandmaster muda ini kawan. Jika tadi Christopher Yo langsung mencoba menekan di awal-awal permainan di sayap raja, sekarang berbalik, Magnus Carlsen juga tak kalah agresifnya permainan di sayap raja ini dengan pion G4. Menantang pertukaran pion, tantangan ditolak kawan, kuda kembali ke F6. Apa maksudnya Carlsen menantang pertukaran semacam ini? Maka selanjutnya Carlsen kemungkinan akan tetap melanjutkan kawan. Pion F pukul pion ini ancam kuda, walaupun terlihat sangat riskan juga membuka permainan semacam ini. Kuda akan tetap ke F6, disikat oleh gajah, dipukul balik oleh benteng. Selanjutnya gajah G2, itulah yang akan mungkin dilanjutkan oleh Carlsen. Tapi memang sangat berani kawan dengan bermain seperti ini. Ya kalian bisa saja coba dengan melakukan hal seperti ini, tapi Christopher Yo memilih dengan kuda F6 terlebih dahulu.
Carlsen melanjutkan pion G pukul pion F5, pion E pukul balik, benteng G1 sekarang. Idenya mungkin seperti ini nanti kawan, dijawab dengan pion D6. Kuda ke F4, kuda C6 melanjutkan pengembangan, raja ke F2 untuk menghindari satu lajur dengan menteri hitam. Apakah persiapan pionnya didorong maju kawan? Untuk membuka akses mungkin bagi gajah keluar ke diagonal ini nanti ke depan, dan kuda H5 tantang Christopher Yo. Kuda manuver ke petak D8 mungkin diikuti langkah kuda D5, terjadi pertukaran kuda di sini, tapi Christopher Yo memilih menantang pertukaran kuda di sini. Ditolak dengan pion C5 menantang pertukaran pion. Ya, idenya sederhana kawan, membuka sebanyak mungkin diagonal terang bagi aktivitas gajahnya, dan di sini langsung diterima yang merupakan pilihan terbaik. Dan ada pilihan terbaik lainnya bagi putri menteri D3 ataupun menteri ini bergerak ke D2 kawan. Tapi di sini pion E3 dilanjutkan oleh Carlsen. Raja bergeser ke H8 sudah jelas untuk menghindari diagonal terang ini. Gajah C4 tetap dimainkan oleh Carlsen. Pion H6. Di sini kuda sikat kuda terlebih dahulu, pilih Carlsen, diambil balik oleh menteri, gajah mundur ke F4. Kalau tadi menerima atau menarik mundur gajah ke petak H4 kawan, ya hitam akan tetap melanjutkan pertukaran kuda di sini. Ini akan memperburuk posisi atau bangunan pion putih kawan. Jadi Carlsen menukarkan kudanya. Dan di sini hitam juga tidak memilih ambil gajah, tapi memilih ambil kuda agar pionnya tetap solid, menutupi posisi rajanya kawan. Rajanya agar tidak terbuka. Gajah mundur ke F4. Sekarang pion G5. Cukup agresif permainan dari Christopher Yo. Ada alternatif lain kawan. Hitam bisa memainkan pion C pukul pion D4 terlebih dahulu. Setelah dipukul balik oleh pion putih, barulah pion G5. Gajah ambil pion C7, pion F4 bisa dilanjutkan oleh hitam kawan. Dan di sini Stockfish menyarankan raja G2 ataupun kalian langsung menadeni pertukaran pion semacam ini, bisa dilanjut hitam dengan menteri ke H4 skak. Kalau diblokade oleh benteng, menteri akan tetap ambil pion ini. Kemungkinan di sini kawan, raja akan bergeser cuma ke petak G2 saja, dan diikuti gajah melakukan skak di sini, raja ke H1 kawan. Dengan variasi alternatif seperti ini akan memberikan keuntungan bagi hitam, tapi pion G5 terlebih dahulu dimainkan oleh Christopher Yo. Gajah ambil pion C7 lanjut Carlsen. Sekarang pion F4, pion E pukul pion F4 lanjut Carlsen. Menteri ambil pion H2 skak, blokade oleh benteng. Menteri H4 skak, raja mundur ke G1, dan sekarang gajah H3. Benteng ke H2, barulah sekarang pion G pukul pion F4. Carlsen menjawab dengan raja bergeser ke H1. Untuk menghindari ini kawan, lajur G yang terbuka, walaupun di sini ada gajah, ya kalau berani hitam juga bisa menukarkan bentengnya dengan gajah agar benteng satunya bisa melanjutkan permainan agar segera keluar. Dan di sini kawan, harusnya langkah terbaik adalah pion C pukul pion D4, tapi benteng C8. Langkah yang logis, langkahnya kaum pos ronda kawan, untuk mengancam gajah di petak C7 ini. Simple, gajah ke D6 kawan. Dan di sini benteng bergerak ke F6, ancam gajah. Pion pukul pion, dan sekarang gajah pun cukup nyaman posisinya dengan keberadaan pionnya sendiri. Benteng bergeser ke G6. Persiapan untuk mendukung gajahnya kawan, melakukan ancaman skak. Di sini menteri E2 untuk membackup petak G2-nya. Menteri hitam G3 melepaskan diri dari pimpinan. Bukan langkah yang bagus juga menurut Stockfish. Stockfish menyarankan benteng ini ke petak G5, tapi menteri G3. Benteng A bergeser ke E1 untuk mendukung berkoneksi dengan menterinya kawan, dan dijawab dengan benteng G5 sekarang. Menteri ke F2 menantang pertukaran, langsung diterima oleh Christopher Yo, dipukul balik oleh benteng. Gajah D7 memberikan akses bagi bentengnya melakukan sekarang, dihadang oleh benteng H2. Pion H5. Benteng bergeser ke petak E8 menantang pertukaran. Jawaban terbaik kawan, ya terjadi pertukaran semacam ini, dipukul balik oleh gajah. Kemungkinan di sini gajah ini akan mundur ke petak E2 ataupun juga melakukan pergerakan dengan benteng ambil pion yang ada di sini terlebih dahulu. Mungkin bisa terjadi seperti itu, tapi di sini pion H5. Langkah yang logis kawan untuk menghindari ancaman benteng, tapi sekarang posisi putih sangat dominan kawan.
Benteng G1 sekarang menantang pertukaran, langsung diterima. Tidak mungkin di backup lagi dengan benteng, ya simple disikat oleh gajah. Benteng langsung menerima pertukaran, benteng diambil balik oleh Raja Putih. Sekarang gajah ini mundur ke petak. Maksud saya gajah ini mundur ke petak E8 menjaga pionnya. Benteng bergeser ke G2 lanjut Carlsen, dan sekarang pion B6 menantang pertukaran. Benteng G8 skak memaksa Raja Hitam naik ke H7, benteng turun kembali ke G5. Gajah G6, gajah B5 serang kuda, kuda ke A5, dan di sini benteng E5. Tidak terburu-buru ambil pion ini kawan, kemungkinan hitam akan menjawab dengan kuda B5. Tapi Carlsen memilih benteng E5 terlebih dahulu, ingin menyerang nanti di peta E7, kuda kembali ke peta C6. Kontrol peta ini serang benteng, dan benteng digeser ke E6. Pion B pukul pion C5 lanjut Christopherio, dan di sini gajah ambil pion F4 dan benteng G8. Selanjutnya Raja Putih menghindari open skak kawan ke peta F2, kuda mundur ke D8 ancam benteng. Benteng digeser ke D6, tidak terburu-buru melakukan skak, percuma juga karena masih ada benteng yang memblokadenya. Di sini Carlsen cuma bermain dengan benteng D6 dan dijawab dengan gajah F5. Perkuat peta ini agar tidak terjadi skak di peta ini. Di sini Carlsen bermain dengan gajah C4 ancam benteng. Benteng digeser ke H8 dan gajah G5 lanjut Carlsen. Kuda B7 ancam benteng. Di sini benteng bergerak ke F6. Tidak perlu terburu-buru karena masih ada gajah kawan yang mengawasi peta D7 ini. Benteng ancam gajah. Gajah mundur ke C8, selanjutnya pion F4, Raja G7, pion F5, dan di sini pion mulai didorong kawan ke H4. Bukan jawaban terbaik. Jawaban terbaik ya gajah ini ambil pion F5. Tapi pion H4 dimainkan, tapi selepas benteng F7 ini skak, Christopherio menyerah di langkah ke-48. Apabila permainan tetap dilanjutkan kawan, tidak mungkin Raja bergerak ke sini, sudah tidak bisa lagi, ilegal. Raja terpaksa ke G8 dan benteng siap bergerak, open skak kawan. Kalian tidak perlu langsung ambil kuda, cukup ke petak C7 skak. Memaksa Raja bergeser ke F8, kalian ambil gajah sekarang skak. Dan Raja hanya bisa naik ke petak G7 kawan. Kalian sekarang bisa melakukan skak lagi, memaksa Raja mundur lagi ke sini. Dan sekarang barulah kalian sikat kuda. Dan saya rasa tak perlu saya lanjutkan lagi. Sekarang tugas kalian men-skakmat Raja Hitam ini kawan. Kalau tidak bisa melakukan skakmat, sungguh terlalu. Oke, itulah kawan, game ke-13 Magnus Carlsen menghadapi Grandmaster muda asal Amerika Serikat Christopherio. Yang tadi di awal-awal pembukaan sudah melakukan gerakan-gerakan yang cukup agresif di sayap Raja. Tapi Magnus Carlsen juga tidak sungkan-sungkan membalas gerakan agresif di sayap Raja pula. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.